Welcome to 3 AM. Sama aku Kasah. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita mistis. Sering mendengar tangisan, kadang mendengar ketawa. Jadi yang didengar itu jam-jam 1, jam-jam 2 karena kebetulan memang kakak yang tinggal di situ dia memang anak yang. Cerita mistis ini dialami oleh narasumber kita, yaitu Kanina. Silakan Kanina. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Kak Kasa gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik banget, aman. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih kakak ada sebuah cerita yang ingin dibagikan sekali. dengan kita-kita. Benar sekali. Oke Kanina, boleh diceritain pengalaman mistis yang terjadi di kehidupan kakak? Oke Kak Kasa. Jadi itu di tahun 2014 aku tuh berkuliah di universitas salah satu di Riau. Aku kebetulan nih saudara yang mencarikan tempat kos-kosan dan dapatnya kebetulan di kos-kosannya yang Batak. Oke. Banyak kawan-kawan kita yang Batak di situ campur. Jadi di situ ada laki-laki, ada perempuan, semua campur dan suku Batak semua ya. Nah, kebetulan aku biasa kayak gimana sih? Anak-anak baru kan, anak-anak baru pasti kayak canggung, berbaur ke kawan-kawan Susah kosnya. untuk berbaur ya? Yes, bener, susah banget untuk berbaur. Jadi kayak butuh seminggu atau 2 minggu untuk berbaur sama mereka gitu. Dan kebetulan memang kakak-kakak di sana yang friendly dan mau merangkul. Jadi kayak tidak terlalu susah juga untuk berbaur. Nah, kebetulan sudah akrab nih sama kakak-kakak di sana. Sudah bercerita-bercerita, sore-sore ngumpul, makan-makan bakwan, makan-makan minum-minum Ciri boba khasnya gitu. anak kos. Yes, Iya. ciri khasnya anak kos. Nah, jadi nyeletuk nih salah satu kakak-kakak yang memang tempat kosnya memang berada di paling sudut di kos-kosan kita. Nah, di situ ada jemurannya memang untuk anak kos semuanya di situ. Jadi kakak ini berceletuk nih gini, aku setiap ngerjain skripsi di jam-jam rawan, jam-jam 1 atau jam-jam 2 itu mendengar kayak ada yang nangis, ada yang ketawa, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, seperti itulah. Nah, kebetulan nih karena bisa kita lihat, jadi nyeletuk nih dengan polosnya, nyeletuk kayak, oh iya Kak, memang di situ ada nih salah satu perempuan yang gimana ya, mukanya tuh agak sedikit hancur, ya, berdarah, memang ya, ada pasti ya kalau hancur pasti berdarah ya kan. Benar. Terus badannya juga hancur, gimana gitulah, rambutnya panjang, perempuan. Terus mereka kayak mana mau menampakkan lah seperti itu, mau mengekspos dirinya bahwasanya di situ mereka. Oke, jadi pada dasarnya memang kakak sendiri punya talenta untuk indigo ya? Iya benar. Sudah lama Kak? Kalau untuk talenta seperti itu kita bisa bilang itu di zaman aku SMP ya, di zaman aku SMP. Nah, kebetulan kakek atau biasanya orang Karo. Kebetulan saya orang Karo ya. Nah, jadi biasanya orang Karo itu bilang sebutannya dengan bolang. Dia memang punya talenta itu. Jadi ketika kakek tuh atau bolang tuh meninggal, di salah satu mereka kayak mau melepas atau menurunkan talentanya itu. Nah, kebetulan bolang meminta untuk menurunkan. Dan aku nggak tahu kenapa aku yang kepilih gitu. Oh, berarti ini kakak nggak tahu menau ya kalau itu langsung diturunkan sama kakak ya? Yes, bener. Nggak tahu menau. Jadi setelah dari situ kita ceritain nih sama kakak ini bahwasanya ada nih Kak satu sosok yang memang ada di sini gitu. Terus kakak ini mulai kayak, oh bener ya, gimana nih kalau misalnya orang tahu nih ada makhluk gitu kan, ada sesosok makhluk ini kan gunjang-ganjing nih kayak, oh bener ya di mananya gini-gini kan gitu. Jadi ada rasa timbul takut. Yes, bener ya. Kayak kepo juga, lebih ke kepo iya, ya. Bener, lebih ke kepo banget. Ditanya. Baru ya kita cerita lah. Aku cerita bahwasanya itu di situ. Nah, suatu ketika nih kakak ini kebetulan
mengajak aku untuk yuk deh nginap di kos-kosannya kakak. Nah kebetulan aku kan satu kos dengan anak kos yang lain, satu kamar gitu. Nah kebetulan anak kakak kosanku yang satu kamar dengan aku, dia kebetulan ada penelitian di luar, jadi tidak ada di kamar. Nah kebetulan kakak ini juga termasuk orang yang nyimpan makanan ya, makanan dan minuman, punya TV di kosnya. Jadi siapa sih yang nggak tertarik anak dengan kos banget, dengan kita yang aduh kita nggak ada apa-apanya ya untuk ngambil. Jadi ya kita terima gitu, Ayo kak, aku nginep di kos kakak gitu. Nah malam itu juga jam-jam 1 ya, kalau nggak salah jam-jam 1, jam-jam tengah 2 gitu. Aku lagi ngemil sama lagi nonton, kakak itu lagi ngerjain skripsinya. Nah di situ kedengeran nih suara tangisan. Kedengaran lagi. Kedengaran tangisan dan ketawa. Jadi sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar ketawa. Kayak seolah-olah mempermainkan ya. Iya, lebih ke gimana sih, bipolar ya. Kadang dia kayak mana sih? Oh, hantu juga bisa bipolar ternyata ya. Kok nangis apa ketawa nih gitu kan, kita ada bingung. usilnya. Yes, benar. Jadi kakak itu bertanya, "Di, ini kedengaran lagi nih," katanya gitu. "Iya udah nggak apa-apa kak, nggak usah terlalu dipeduliin, biarin aja gitu. Juga nanti mereka akan diam sendiri." Jadi kita sudah bilang sama kakak itu untuk ya udah nggak usah dipeduliin, biarin aja. Jadi lambat laun kakak itu mulai terbiasa dengan ketawa dan nangisnya si perempuan ini ya. Kayak ya udahlah gitu, kau mau nangis ketawa gitu. Karena udah kita bilang juga kan. Nah kebetulan nih di 1 bulan itu kan harus bayar uang kos-kosan nih, kan gitu, bayar uang kos-kosan. Nah kos-kosan aku itu bayarannya itu setiap 3 bulan sekali. Jadi kan kita bertanya nih sama kakak-kakakan kos di situ. Ini bayarnya gimana kak? Transfer kah, cash kah, atau kayak mana cara ngasihnya? Dan kebetulan kakak-kakak di sana ngomong kalau misalnya biasanya ibu kos yang akan datang ke sini untuk menagih iuran kita gitu. Singkat ceritanya, ibu kos datang mau mengambil uang kos-kosan. Sorry, aku potong. Jadi memang pada saat itu di lingkungan kos itu hanya kakak itu yang mendapatkan gangguan mistis, atau ada yang lain begitu? Yang lain kalau untuk saat yang kemarin itu tidak ada yang bercerita ya, cuman kakak itu aja sih. Atau pada saat kakak tinggal di situ, ada nggak gangguan-gangguan itu menghampiri kakak? Kalau gangguan gimana ya? Aku lebih ke cuek dan lebih ke ya udah gitu. Tapi memang ada. Kalau misalnya ada ya ada, karena mau nanti setiap jam 1 pagi nanti seng bunyi di atas gitu kan, kayak dilempar sama batu atau apa gitu. Ya udah, jadi aku lebih ke bodo amat sih gitu. Aku lebih ke kau punya duniamu, aku punya duniaku, jadi sendiri-sendiri aja gitu. Oh, ada nih cerita yang mengkaitkan kalau misalnya seng berbunyi, seng dilempar batu, itu terjadi hal-hal mistis. Apa benar? Ada, kalau misalnya kita pakai logikanya manusia ya, ada dia yang kemungkinan 50% benar, ada 50% entah kejatuhan pohon, kita nggak tahu gitu kan. Misalnya rumahnya pohonnya lebih tinggi daripada rumah kan, bisa kejatuhan, terus kita berpikir bahwasanya dilempar hantu nih kan gitu kan, nggak mungkin. Ada yang sugesnya jadinya langsung ke negatif. Iya, gitu. Hal-hal suges negatif itu bisa ngundang juga kan? Bisa, kalau kita untuk berpikiran negatif atau berpikiran itu mereka tuh bisa keundang seperti itu. Mereka bisa datang, mereka bisa keundang. Oke, boleh dilanjut ceritanya? Oke, kemudian ibu kosnya datang nih. Ibu kosnya datang, kalau kita lihat dengan mata manusia, ibu kosnya ini datang seorang diri. Tapi kalau dilihat dari pandanganku, ibu kos ini datang bertiga. Oh, bertiga? Iya, bertiga. Jadi ibu kos nih berada di tengah nih. Ibu kos di tengah, ini lorong, kamar, ini kamar. Ibu kos berada di sini tengah-tengah untuk
mau memulai mengutip uang kos. Oke. Di kiri kanan ibu kos ini kayak ada sesosok. Kalau kita bisa bilang itu penjaga atau penjaga ibu kos atau apa, aku kurang tahu ya. Tapi kalau untuk posturnya, Oke. dia itu lebih ke badan besar tinggi, berbulu. Yes, berbulu, tinggi, badannya agak lumayan keker, besar, tapi tangannya pendek. Oh, Jadi dia bungkuk kayak gimana ya? Bungkuk gini. bungkuk. Iya. Tapi tinggi. Jadi itu ada dua makhluk yang menjaga ibu kos ini. Jadi setelah dikutip, ibu kos pergi. Tapi memang ibu kos ini memang ya di sini ada cincin, batu giok, ada apa semua. ada perawakannya ya, benar. Emas di mana-mana gitu Oke. kan. Ada kalung, ada anting, pokoknya semua cincinnya penuh batu. Kalau misalnya kita dulu tuh zaman apa tuh yang batu ini? Batu cincin. Batu cincin. Bener. Itu banyak Jadi banget kayak di dia. pada dasarnya ibu kos yang kayak di film-film ya. Yes, kayak Penuh cincin, kayak kalung konglomerat gitu. gitu dia, kayak besar Benar. gitu. Benar. Emas-emasnya semua. Jadi ketika selesai ngutip nih ibu kos pergi, sorenya kan ngumpul lagi nih sama anak-anak kosan yang lain. Kumpul, cerita, luluran bareng apa semua segala macam. Ngejiplak lah mulut aku ini kayak cerita bahwasanya, "Kak, tadi ibu kos datangnya bertiga ya?" Gitu. Oh. Bertiga deh, iya, ibu kos ada yang jaga, gini ceritain nih ciri-cirinya, semuanya segala macam. Sudah selesai cerita, udah kembali ke masing-masing. Aku tidur, kebetulan memang langsung pulang sore, tidur di kosan. Aku posisinya itu, jadi ruangan kamar aku nih, pintu buka, kamar mandi sebelah kiri, baru di sini ada meja, ada dispenser, semuanya di sini ada lemari. Di sebelah sini ada tempat tidur. Nah, kebetulan aku tidur di situ dengan posisi telentang. Sorry aku potong. Pada saat kakak melihat sosok tersebut, arah pandangan sosok tersebut langsung tertuju ke kakak? Yes, benar. Atau dia memang hanya kayak kacamata kuda, lurus aja? Satu orang yang melihat. Oh. Satu orang yang Dari melihat dua sebelah makhluk kanan. itu cuma Iya, satu aja yang satu melihat. orang yang melihat sebelah kanan, tapi bukan yang kayak mengintimidasi, bukan ya, lebih ke melirik, terus melihat, terus habis itu ke depan lagi. Sempat tuh terjadi tatapan mata dengan makhluk tersebut? Kayak hanya ke persekian detik karena aku langsung kayak mengalihkan pandangan. Oke. Kayak langsung gitu, nggak mau melihat lah lebih tepatnya. Pada saat itu kakak posisinya ibu kos ini sudah mendahului kakak atau masih dalam jalan untuk menagih Masih uang kos? dalam jalan. Oh, oke. Dia datang dari depan nih, Iya. datang dari depan itu udah langsung kelihatan. Jadi kamarku itu kebetulan kalau misalnya kita dari pintu masuk di depan, aku kamar nomor 2. Jadi kan otomatis dia masih menagih untuk yang kamar nomor 1 ini. Oke, berarti Nah, memang aku udah di kamar standby di kedua. depan ya. Yes, benar. Oke, boleh lanjut. Habis itu sudah cerita nih, tidur. Aku tidur sebentar, langsung posisinya ini aku tidur kayak gimana ya, lurus tegap gini, lurus tidur seperti biasa di kasur, ngadepnya kepala dinding. Oke. Aku mimpi, tapi di dalam mimpiku itu aku melihat tubuhku sendiri. Iya, benar. aku melihat tubuhku sendiri, tapi dengan posisi aku juga telentang tidur. Oh, jadi memang posisinya ngadap ke atas ya? Iya, aku memang telentang, posisinya aku tidur, gimana Iya. aku tidur, biasa tidur. Tapi dalam mimpiku itu aku juga tidur. Melihat diri sendiri? Melihat diri sendiri tapi aku tidur. Nah, itu pintu depan terbuka, pintu kamar kos terbuka. Aku nggak tahu itu siapa dan aku tidak bisa bergerak. Kalau misalnya ketindihan kan kita beda nih, ketindihan kan kita merasakan diri kita sendiri gitu kan. Ini enggak, ini aku tahu aku itu mimpi. Oke, suasana pada saat mimpi itu masih sama? Sama semua. Sama, kos-kosannya sama,
di mana ada lemari, di mana ada dispenser, di situ ada meja belajar, semua di situ. Oke. Sama dengan bentuk yang posisi yang sama lah semua. Oke. Minuman apa semua, tas-tas semua sama. Itu pintu terbuka terus dia tidak jalan, cuman merayap Oh, ke dinding. oke. Merayap ke dinding dengan posisi yang kalau bisa kita deskripsikan yang tadi, badan yang sebesar itu dia merayap ke dinding. Dia merayapnya, ini pintu kamar nih. Dia Iya. merayap dari sini, Oh. terus dia mengitari kosku sampai benar-benar dia melihat aku Oke. berada di situ dengan posisi aku masih seperti ini. Dia melihat aku seperti ini. Terus dia naik ke atas atap. Iya. Dia naik ke atas atap. Dia berdiri dengan posisi terbalik. Oh, jadi memang langsung kepala itu menuju kepala kakak. Yes, Melihat dengan posisi kepala terbalik kakak, ya? ya. Melihat, jadi mata jumpa mata Wah. dalam mimpi itu. Mata jumpa mata dan aku cuma bisa terpaku, Oke. benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Maksudnya dalam mimpi pun aku setakut itu. Dan dia langsung dengan tangannya yang pendek, dia langsung mencengkeram leherku, Oke. langsung mencengkeram leher, kayak cep, itu bener-bener terasa sakit banget, Oh. kayak mencengkeram gitu, sampai aku bener-bener nggak bisa napas, dan itu aku berkeringat bener-bener kayak aku hopeless posisinya di situ. Oke, oke. Sampai akhirnya aku terbangun, aku bangun dan aku sadar itu hanya sekedar mimpi, itu memang sebuah peringatan. Dan dia ngomong sama aku Oke. kayak, jangan campurin urusan kami, urusanmu, urusanku. Oke. Seperti itu. Terus aku bangun, aku doa, aku langsung ambil handphone, aku buka kamar, aku duduk di depan kamar, Oke. aku telepon mama aku yang kebetulan di Medan, aku telepon, aku cerita. Kakak ceritain semua. Ceritain semuanya. Oke. Ma, aku habis gini ceritain semuanya. Nah, kebetulan orang tua juga tahu kan bakat ini, talenta ini, orang tua tahu. Dan mama ngomong kayak itu peringatan untuk sampai dari detik ini sampai selanjutnya jangan pernah cerita apapun tentang hal-hal yang memang kalau mereka rasa itu pribadi mereka, mengganggu urusan mereka, kok nggak usah ikut campur. Oh, itu mengganggu banget ya? Mengganggu banget. Mengganggu banget. Aku Seolah-olah, ya? sampai kayak gimana ya? Takut itu ada, Pasti. takut terus lebih ke gimana? Gitu. Gak bisa diceritain, kayak gak mau ngomong apapun lagi gitu. Ada keganjalan di hati. Iya, jadi setelah kejadian itu mama kayak kayaknya udah nggak nyaman sih kalau di situ, kita balik aja ke Medan, coba lagi tahun ini, tahun 2015 ya kebetulan saat itu. Jadi mulai dari detik itu mama selalu mewanti-wanti kayak jangan cerita ya. Oke. Kalau kau melihat sesuatu pun, kalau mau cerita sama kami, langsung jangan ya. ke yang lain. Karena perasaan orang tua itu langsung terkonek sama anaknya. Iya bener. Jadi pada saat itu tuh kakak bermimpi hal menyeramkan. Apakah sosok itu sering datang kembali di kehidupan kakak? Kalau untuk kan ini aku ditarik lagi nih ke Medan gitu kan. Ada jeda nih untuk mengurus pelepasan kan dari kuliah, ada jeda sambil mengurus. Okay. Di situ masih sering datang. Oh. Di sekedar mimpi. Sosok tangan pendek ini? Masih sering datang. Tapi di mimpi yang tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu menyeramkan sih. Cuman kayak menunjukkan sosoknya, dia cuma berdiri di suatu tempat. Ketika aku bermimpi aku di sini, dia cuma berdiri di situ gitu aja. Sampai aku pindah pulau, aku pindah balik lagi ke Medan, itu udah gak pernah lagi. Udah gak pernah lagi ya. Jadi sejak saat itu aku sudah kayak lebih men-stop sih untuk yang lain. Oke. Dari situ kira-kira nih menurut kakak,
kenapa sih ibu kos bisa mempunyai dedemit Dedemit ya. sampai ada penjaganya sendiri gitu loh. Lebih Kenapa kira-kira? kalau menurut aku ya, lebih ke biar ada yang menjaga, bisa juga terus lebih ke untuk kekayaan dan kejayaan sih menurut aku. Tapi memang perasaan pada saat itu aura negatif yang didapat. Negatif Negatif. banget. Negatif Dari banget ibu ya. kosnya juga negatif juga. Oh, berasa? Kakak Berasa. merasakan Heeh. hal negatif itu dengan ibu kos? Kalau misalnya lebih ke aku, lebih ke ketika aku melihat orang tidak suka. Beda cerita ya. Tidak suka ini dengan tidak suka yang lain. Benar. Beda cerita ini ya. Jadi ketika aku melihat baru pertama kali dan aku merasa itu ada kejanggalan atau lebih ke aku nggak suka nih nengok kau gitu. Bukan dari segi sikap, bukan ya. Tapi tiba-tiba aja nih. Nah, itu bisa aku merasakan bahwasanya kau ini udah nggak baik. Kau ini ada aura jahat nih di sini gitu. Berarti kakak bisa merasakan langsung ya, melihat orang aja Secara bisa spontan, langsung ya? iya. Oh, itu secara spontan? Iya, secara spontan. Oke, kakak kan bisa melihat sosok aura negatif di tubuh orang. Waktu kakak melihat seseorang nih, misalnya melihat aku, itu langsung muncul sosoknya atau kakak perlu timing dulu tiba-tiba sosoknya muncul? Itu nggak perlu waktu sih, langsung. Kalau memang dia memang untuk mengikuti seseorang ini, dia langsung sih. Itu berbentuk bayangan kah? Atau dia langsung berwujud fisik? Ada dia yang memang untuk ada yang fisik, ada yang bayangan. Oke. Jadi kalau yang fisik tuh yang kebetulan memang di Riau kemarin. Oh. Itu langsung bener-bener jelas fisiknya. Ada yang kalau misalnya yang bayangan dia kadang mau yang cuman setengah kelihatan seperti itu. Aku pengen tahu nih, pada saat kakak melihat sesuatu sosok yang langsung berwujud, itu bisa kakak sentuh? Atau itu hanya bayangan saja? Untuk sampai saat ini, aku tidak pernah menyentuh mereka. Iya. Karena ada rasa takut juga takut jadinya juga, ya. iya. Kita melihatnya mungkin gimana ya? Karena udah ini kan mereka kan bentuknya macam-macam nih. Ada yang kecelakaan tegores banget. Ada yang memang masih baik, mungkin karena sakit atau apa. Ada yang memang udah dasarnya jahat gitu. Jadi kayak lebih ke takut sih menyentuh mereka. Tahu mereka itu ada, cuman tidak berpikir untuk mencoba menyentuh mereka. Oke. Semasa hidup kakak dari zaman SMP sampai sekarang, apakah kakak pernah berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut? Kalau untuk dari diri aku sendiri, untuk memulai sepertinya aku kurang excited untuk memulai ke mereka gitu kan. Tapi biasanya kadang-kadang mereka yang memulai. Mereka yang mau menyampaikan pesan. Mereka yang mau menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan. Oh. Untuk orang-orang tertentu kadang mau aku mendengarkan, kadang kayak udahlah gak mau gitu. Lebih ke cuek sih daripada mendengarkan langsung mereka. Ini ya. Jadi pada saat berkomunikasi, misalnya nih ada makhluk halus di antara kita ini mau berkomunikasi dengan kakak. Pasti kalau misalnya kita tidak meladeni ya, kita bersikap cuek, apakah dia berinteraksi marah atau ya dia cuek juga gitu? Kalau misalnya untuk sampai saat ini ya yang aku alamin lebih ke cuek aja sih dianya juga. Jadi aku selalu bilang kan ketika kau kucuekin gitu kan, ketika aku selalu menetapkan diriku, ketika aku tidak mengubris dirimu, ya jangan diganggu. Oke. Jadi selagi kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti mereka ingin menunjukkan mereka dengan cara tertawa atau menangis, itu aku merasa seperti kayak ya udah silahkan, tapi jangan sampai mengganggu. Tidak baik ya? Iya. Karena itu pasti energi itu
terkuras banget terkuras ya. banget. Itu pasti terkuras banget. Apakah hal-hal indigo seperti ini tuh bisa menjadi hal yang positif seperti pengobatan atau mungkin hal yang dialami dengan diri sendiri tuh, atau ada orang lain nih mau cerita dengan kakak, kenapa ya aku selalu diganggu seperti ini. Kakak bersedia Kak untuk melihat langsung hal tersebut? Ada beberapa teman juga yang bercerita sama aku gitu kan, yang memang tahu bahwasanya aku bisa bercerita kayak aku di rumah nih kayak gini sih, kayak ada yang lewat, ada yang ganggu, ada yang gimana-gimana sampai bikin sakit gitu kan. Terus kadang mereka kayak yuk ke rumah yuk gitu. Nah kebetulan kalau misalnya di aku sendiri lebih ke ya udah aku datang ke rumahnya, duduk diem kayak nengok siapa nih yang ganggu, siapa nih yang ada di sini gitu. Kadang mereka menunjukkan diri mereka, kadang mereka kayak ini aku yang ganggu seperti itu. Kadang cuman ngomong dalam hati, tidak ngomong interaksi dengan mereka, jangan diganggu lagi, ini bukan duniamu, dan keluarga ini baik-baik aja tanpa ada dirimu. Kalau memang dulunya kau di sini, ya silahkan, tapi jangan ada kata gangguan. Dan biasanya lebih ke sedikit-sedikit mulai ada perubahan dari mereka, kayak sudah mulai tidak diganggu pelan-pelan. Jadi mulai tidak sesering kemarin mereka diganggunya. Jadi memang berfungsi juga dan hal baik juga bermanfaat banget ya. Puji jadinya Tuhannya, untuk dari jadi indigo itu. lumayan membantu mereka yang tidak bisa merasakan seperti itu. Ada nggak kira-kira nih dari kakak pesan-pesan untuk orang-orang yang, dengan kata lain tidak semua lah yang bisa melihat makhluk halus kan? Kira-kira pesan dari kakak apa nih untuk kita? Kalau untuk pesan ya, lebih ke dijaga sikap dan omongan dimanapun berada, karena kita tidak tahu mereka di situ udah lama atau enggak, mereka ada atau tidak gitu. Dan tetap berpikir, mungkin banyak nih teman-teman kita yang gak percaya lah dengan hal-hal seperti itu. Selama aku tidak merasakan, selama aku tidak melihat, selama aku tidak merasa terganggu, ya mereka gak ada, silahkan. Gak apa-apa kita berpikiran seperti itu, tapi tetap terbersit dalam kecil aja pemikirannya, seperti kayak di dunia ini bukan cuman kami manusia yang ada, yang lain yang tak kasat mata juga pun ada di sini. Jadi lebih ke kita hidup rukun aja di dunia ini dengan cara lakukan yang terbaik meskipun belum tentu baik di mereka. Wah, seperti itu. Mendalam banget loh. Terima kasih. Intinya positif banget ya. Yes. Kita mah nggak usah mikir yang negatif-negatif. Iya, jangan berpikir negatif, jangan bertindak negatif atau melakukan hal negatif. Karena itu akan mengundang juga. Iya, dan satu hal ketika kita menceritakan hal-hal yang berbau mistis, silahkan. It's okay, mungkin ada teman-teman kita yang mempunyai pengalaman mistis, tapi jangan lupa untuk tetap berdoa di dalam hati. Karena kita tidak tahu nih, mana tahu setelah bercerita tiba-tiba ada yang ngikut ke rumah, ke kamar, ke kehidupan kita gitu. Sampai energi pun tidak dapat terkendali ya. Iya, benar. Itu benar sekali. Itu pesan banget loh dari Kak Nina ya. Baiklah, terima kasih banyak Kak Nina. Terima kasih banyak Terima Kak kasih Kasan. banyak banget udah mau berbagi cerita dengan kita-kita. Iya, benar. Terima kasih sudah mengundang juga. Ya, terima kasih. Ini bakalan jadi yang cerita mistis dan menjadi pengalaman buat kita juga untuk kedepannya bersikap yang lebih baik lagi, lebih positif lagi untuk berpikir seperti itu. Oke, untuk semua kalian, terima kasih udah mendengarkan cerita podcast kita hari ini. See you on the next 3 AM.